الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Fiqh Al-Asma'il Husna. Dan kita lanjut pada nama Allah Al-Mu'min As-Sadiq. Al-Mu'min ini disebutkan ada beberapa makna di kalangan para ulama. Dikarenakan makna asalnya al-iman di dalam bahasa Arab, ini juga memiliki beberapa makna, kita akan sebutkan insyaAllah. Qala al-muallif hafizahullah, qad warada ismullahil mu'min fi ayatin wahidah. Nama Allah Al-Mu'min ini disebutkan hanya pada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu pada firman-Nya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang berhak diibadahi selainnya, dialah Raja, dialah yang Maha Suci, yang memberikan keselamatan, Al-Mu'min, yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin, yang menguasai segala sesuatu, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Jabbar, yang Maha Kuat, Al-Mutakabbir, yang Maha Tinggi dan besar, yang Maha Besar. Al-Mutakabbir ay sahibul kibriya, yang memiliki, yang layak untuk memiliki sifat besar dan sombong dalam bahasa manusia. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wal imanu yarji'u ma'nahu ila tasdiq wal iqrar. Dan makna al-iman dari nama Allah Al-Mu'min, ini makna dasarnya dalam bahasa Arab kembali kepada makna at-tasdiq wal iqrar, pembenaran dan persetujuan. وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين. Dan nama Allah ini mencakup di dalamnya segala yang ditunjukkan oleh makna dasarnya berupa bimbingan dan penguatan, pembenaran terhadap orang-orang yang benar. Wa iqamatil barahin ala sidqihim, dan juga Allah memperlihatkan bukti akan kejujuran hamba-hambanya. Ini salah satu konsekuensi dari namanya Al-Mu'min. Wa huwa ta'ala al-mu'minu alladhi huwa kama athna ala nafsih. Maka dialah Allah Al-Mu'min sebagaimana ia memuji dirinya sendiri. Fauqa ma yuthni alaihi ibaduh. Ia memuji dirinya yang sesuai dan yang paling pantas di atas apa yang hamba-hambanya memujinya. Walihada qala Mujahid rahimahullah, sehingga Mujahid mengatakan al-mu'min, makna nama Allah al-mu'min, alladhi wahada nafsah, dialah yang mengesahkan dirinya sendiri. Qaulih syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sebagaimana di dalam firman-Nya, ia menyebutkan, ia bersaksi, yaitu Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa hiya syahadatun 'azimah. Dan ayat ini di dalamnya terdapat persaksian yang agung, yang mulia, oleh sebaik-baik
yang memberikan persaksian. Wa huwa Allahu Rabbul Alamin. Dan itulah Allah Rabbul Alamin. Li'a'azami masyhudin bih. Untuk menjelaskan sesuatu yang agung juga untuk yang dipersaksikan tentang hal tersebut, yaitu tauhid kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wa min hadzal ma'na ma rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Di antara dalil yang menunjukkan makna ini apa yang diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain keduanya dari Abu Ishaq Anil Aghar Abi Muslim. Abu Ishaq As-Sabi'i dari Al-Aghar Abi Muslim annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma. Dia bersaksi tentang Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya keduanya bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, jika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan sadaqa abdi, hambaku ini telah benar. La ilaha illa ana wa ana akbar, tidak ada yang berhak diibadahi kecualiku, kata Allah, dan akulah yang paling besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, dan jika seorang hamba mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, Allah mengatakan sadaqa abdi, hambaku telah benar, tidak ada sembahan yang berhak disembah selainku. Dan jika hamba mengatakan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, maka Allah akan mengatakan sadaqa abdi, hambaku telah benar, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku dan tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala, dan jika dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, lahul mulku wa lahul hamd, miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, maka Allah mengatakan sadaqa abdi, hambaku telah benar, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, hanya milikkulah semua kerajaan dan segala pujian. Dan jika hamba mengatakan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan izin Allah, qala sadaqa abdi, Allah kembali mengatakan hambaku telah benar, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku dan tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan izin. Baik. Qala Abu Ishaq, berkata Abu Ishaq Sabi'i rahimahullah, thumma qala al-Agharr syai'an lam afhamhu. Lalu al-Agharr Abu Muslim melanjutkan dengan ucapan yang aku tidak memahaminya. Qultu li Abi Ja'far, maka aku bertanya kepada Abu Ja'far, teman yang lain yang ikut menyaksikan al-Agharr, maqal, apa yang dikatakan Abu Muslim? Qala man razaqahunna 'inda mautihi lam tamassahu an-nar. Ternyata Rasulullah mengatakan, siapa saja yang dianugerahi mengucapkan ini sebelum kematiannya atau ketika kematiannya, maka dia tidak akan tersentuh api neraka sama sekali. Ia tidak akan tersentuh api neraka sama sekali. Fahadhihi syahadatun 'azimatun min Allah li nafsihi bi wahdaniyatihi. Maka ini adalah persaksian yang paling agung dari Allah untuk dirinya akan tauhidnya, akan keesaannya. Wa tasdiqun lisyahidina bidzalika min ibadihi. Dan ini adalah pembenaran bagi orang-orang yang bersaksi akan hal tersebut dari hamba-hamba Allah. Wa hadha tasdiqu min Allah li-ibadihi syahidin lahu bit-tauhid wa kadzalika ta'yiduhu lahu bil-hujjati wal barahin kulluhu min dalail ismihi al-mu'min. Dan pembenaran Allah kepada hamba-hambanya ini yang bersaksi akan hal demikian tentang tauhidnya
Begitu juga Allah menguatkan mereka, para nabi dan rasul dengan hujjah, dengan mu'jizat. Semuanya ini diantara konsekuensi nama Allah Al-Mu'min. Qala Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim mengatakan di antara nama Allah adalah Al-Mu'min. Dan salah satu makna tafsir dari nama ini Al-Musaddiq, yaitu yang membenarkan, yang memberikan pembenaran, yaitu yang memberikan pembenaran kepada orang-orang yang jujur, yang benar di dalam menyampaikan persaksiannya, yang mana Allah akan berikan kepada mereka bukti akan kejujuran tersebut berupa mukjizat yang dengannya akan menjadi bukti kebenaran mereka. Fahuwa alladhi saddaqa rusulahu anbiya'ah. Dialah yang memberikan pembenaran, pembuktian bagi rasul-rasulnya dan nabi-nabinya fima ballaghu anhu, dalam perkara apa yang mereka sampaikan dari Allah, itu berupa wahyu. Wa syahida lahum bi annahum sadiquna bid dalail allati dalla biha ala sidqihim qada'an wa khalqa. Begitu juga Allah mempersaksikan untuk mereka bahwasanya mereka itu orang-orang yang jujur dengan bukti-bukti yang semuanya menunjukkan akan kejujuran mereka, baik bukti ini, mukjizat ini berupa takdir ataupun penciptaan. Fa inna subhanahu akhbara wa khabaruhu sidq. Karena Allah mengabarkan dan apa yang Allah kabarkan itu benar dan ucapannya benar, bahwasanya Allah kabarkan la budda an yuriyal ibada من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق. Allah sudah jamin dan Allah sudah kabarkan bahwasanya Dia akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya bukti-bukti yang ada di alam semesta ini dan juga ada di dalam diri manusia, perkara-perkara yang akan menjelaskan kepada mereka bahwa wahyu yang disampaikan oleh rasul-rasulnya adalah benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kami hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di alam semesta ini dan juga di dalam diri mereka agar mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak. أي القرآن فإنه هو المتقدم في قوله قال أرأيتم إن كان من عند الله وكفر ثم قال أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شيء. فشهد سبحانه لرسوله بقوله أنما جاء به حق. Perhatikan di sini Allah persaksikan untuk Rasulnya bahwa dengan firman-Nya bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah hak dan janjinya adalah, dan Allah telah menjanjikan Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya ayat-ayat yang bisa dilihat oleh manusia yang dengannya mereka mempersaksikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW adalah hak. Kemudian Allah menyebutkan yang lebih besar dari itu dan lebih mulia, yaitu persaksian Allah Subhanahu wa taala yang di atas segala sesuatu. Dan inilah makna ucapan dari Qatadah, seorang tabi'i, yang mengatakan al-mu'minu aminun liqawlihi annahu haqq. Al-mu'min amin liqawlihi annahu haqq. Seorang ini bisa banyak arti makna di sini. Al-mu'min bisa berarti nama Allah Al-Mu'min, atau bisa berarti seorang mukmin amin, dia akan aman karena firman Allah itu adalah hak. Atau al-mu'min dialah Allah yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya karena ucapannya itu hak. Kama anna min dalail ismihi al-mu'min ta'minul khaif. Begitu juga di antara makna dari nama Allah Al-Mu'min adalah dia yang memberikan keamanan kepada orang yang takut. Wadzalika bi'itahil aman wa huwa dhiddul ikhafah. Allah memberikan keamanan, Allah menyelamatkan orang yang takut ini dengan memberikan keamanan baginya, dan keamanan ini lawan dari rasa takut.
Allah berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Dialah yang memberikan makan kepada mereka sebelumnya mereka lapar dan dialah yang memberikan keamanan setelah sebelumnya mereka takut. Dan juga Allah berfirman, "Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna." Dan Allah akan gantikan bagi mereka setelah rasa takut rasa aman. Abdullah bin Abbas mengatakan al-mu'min ay amana khalqahu min an yadhlimahum. Al-mu'min artinya dia yang memberikan keamanan kepada makhluknya dengan menjamin Allah tidak akan menzalimi mereka. Kemudian kata penulis rahimahullah, فَكُلُّ خَائِفٍ فَكُلُّ خَائِفٍ يصدق في لجوئه إلى الله يجده سبحانه مؤمنا له من الخوف. Setiap orang yang memiliki rasa takut jujur di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jaminan keamanan bagi orang tersebut dari rasa takut. Fa'amnul ibadi wa amnul biladi biyadi subhanahu. Karena keamanan seorang hamba secara individu, begitu juga keamanan sebuah negeri hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. ومن تقدم يعلم أن اسم الله المؤمن يدل على معان عظيمة وأمور جليلة يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية. Dari apa yang sudah kita jabarkan di atas, maka kita ketahui bahwasanya nama Allah Al-Mu'min ini akan menjelaskan kepada kita beberapa makna dan perkara-perkara yang mulia yang kita akan ringkas pada poin-poin berikut. Pertama, famin dalal ismi al-mu'min, di antara konsekuensi makna Allah al-mu'min, Allah mempersaksikan untuk dirinya sendiri dengan tauhid dan dialah sebaik-baik dan itulah sebesar-besar persaksian dan dialah sebesar-besar yang memberikan saksi yang menjadi saksi untuk perkara yang disaksikan yang juga paling agung. Wa min tasdiqu subhanahu lisyahidina lahu bitauhid. Kemudian yang berikutnya, pembenaran dari Allah terhadap orang-orang yang mempersaksikan akan tauhidan Allah dan persaksian Allah untuk mereka ini terhadap apa yang mereka ucapkan adalah hak dan kejujuran. ومنها تصديق الأنبياء بالحجج والبينات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا ريب فيه وصدق لم ترأ فيه. Yang berikutnya adalah Allah membenarkan nabi-nabinya dengan memberikan bukti-bukti dan mukjizat untuk menjelaskan bahwasanya apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka sampaikan dari Allah semuanya adalah hak, tidak ada keraguan di dalamnya dan jujur, tidak ada yang perlu diragukan. ومنها أنه يصدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين. Di antara maknanya adalah Allah itu akan menjamin kebenaran janjinya kepada hamba-hambanya akan pertolongan dan Allah yang akan memberikan kerajaan bagi mereka, kekuasaan bagi mereka. Allah berfirman, ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ. Kemudian kami buktikan janji kami kepada para rasul, kami pun selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan juga Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ila akhiril ayat. Dan Allah telah memberikan janji kepada kalian yang beriman dan melakukan amal saleh, Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi ini sebagaimana Allah jadikan orang-orang yang sebelum kalian. Dan Allah akan memantapkan agama mereka yang Allah ridha untuk mereka dan Allah akan menggantikan rasa takut yang mereka alami menjadi rasa aman dengan syarat mereka beribadah kepadaku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan siapa saja yang kufur setelah itu, dialah orang-orang yang fasik. ومنها di antara maknanya أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه. Di antara maknanya Allah yang akan memberikan keamanan, menjamin keamanan bagi hamba-hambanya yang beriman dan wali-walinya yang bertakwa, dijaga keamanan mereka dari azab dan hukuman. Allah berfirman,
Dan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka berada di atas hidayah. Dan juga Allah berfirman, apakah orang yang nanti dimasukkan ke dalam neraka sama dengan orang yang datang di hari kiamat kelak dengan rasa aman, yaitu yang beriman? Tentunya tidak sama. Sesungguhnya orang, kemudian Allah juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak akan ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Wa minha annahu yunjizuhum ma wa'adahum min al-fawz al-'azim wa dukhul jannati na'im. Di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menuntaskan janjinya kepada mereka untuk mendapatkan kesuksesan yang besar dan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah berfirman tentang penduduk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi saddaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan kepada kita janji-janjinya dan mewariskan kepada kita bumi dan menempatkan kita di surga ini sesuai yang kita inginkan. Baik, kita lihat yang terakhir yang disebutkan oleh penulis. وَمِنْهَا تَأْمِينُهُ سُبْحَانَهُ. Di antara makna tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, memberikan keamanan bagi orang-orang yang takut dengan Allah memberikan keamanan bagi orang-orang yang takut dengan diberikan rasa aman yang merupakan lawan dari rasa takut, sebagaimana Allah berfirman alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa kenyang kepada mereka dan memberikan rasa aman dari rasa takut mereka. Wa amma ismullahi as-sadiq. Adapun nama Allah as-sadiq, faqad warada fi ayatin wahidatin min kitabillah. Disebutkan dalam satu ayat juga dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim kulli dzi dzufur. Dan bagi orang-orang Yahud kami haramkan untuk mereka setiap yang memiliki kuku. Wa minal baqari wal ghanam harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya al mukhtalatu bi'adhan. Begitu juga dari sapi, kambing, kami haramkan bagi mereka lemaknya, kecuali apa yang mereka gunakan untuk uh, menggunakan punggung-punggungnya, artinya untuk dijadikan sebagai tunggangan dan seterusnya, atau apa yang bercampur dengan daging. Jadi lemak yang bercampur dengan daging ini masih boleh bagi mereka. Begitulah kami membalas mereka dikarenakan perbuatan mereka yang melampaui bawas. Wa inna lasadiqun. Poinnya, dan sungguh kami adalah as-sadiq, yang jujur, yang benar. As-sadiqu fi wa'dihi wa wa'idihi. Maknanya as-sadiq adalah yang jujur, yang benar di dalam janjinya yang baik ataupun janjinya yang berupa ancaman. Fi kulli ma yukhbir bih. Dalam segala yang Allah kabarkan, maka pasti Allah akan menepati hal tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala terkadang menjanjikan yang baik bagi orang-orang yang taat, namun bagi orang-orang yang buruk Allah juga berikan balasan. Siapa saja yang melanggarnya, Allah akan menepati janjinya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi orang-orang yang taat akan membalas mereka dengan kebaikan. Dan Allah menjanjikan orang-orang yang meminta berdoa kepadanya untuk mengabulkan doa mereka. Dan dialah as-sadiq, dialah yang jujur, yang tidak akan menyisihi janji-janjinya. Allah berfirman,
dan wa'adallahi haqqa, janji Allah itu adalah benar, maka siapakah yang lebih benar janjinya dari Allah? Terakhir, wa min atharil iman bihadzal ism, di antara dampak beriman kepada nama ini, annal muhsin, seorang yang benar-benar beramal karena Allah, dia tidak akan takut apapun, baik itu kezaliman atau amalannya akan disia-siakan. Wala yakhafu baksan wala rahaqa. Begitu juga amalnya tidak akan dikurangi atau amalnya akan terbuang sia-sia. Aw an yadhi'a lahu mithqalu dzarr, atau dia tidak akan pernah khawatir akan ada yang percuma dari amalannya walaupun hanya sebesar semut hitam. لأن الله عز وجل وعد وهو الصادق بتوفية العاملين أجورهم. Karena Allah telah menjanjikan dan dia sebaik-baik yang berjanji, yang paling menepati janjinya. Allah sudah jamin akan membalaskan secara penuh orang-orang yang melakukan kebaikan berupa balasan-balasan untuk mereka. Kalau seandainya itu adalah kebaikan walaupun hanya seberat biji sawi, Allah akan membalasnya dan tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Sebaliknya, Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang besar. Wa ammal musi, adapun orang-orang yang melakukan kejelekan, Allah akan balas hanya sekadar kejelekan yang mereka lakukan. Wa yahuttuha anhu bit-taubah wan nadam wal istighfar wal hasan wal masaib. Dan juga Allah dengan sifat mulianya, Allah akan menggugurkan dosa-dosa tersebut jika seorang bertobat, menyesal, beristighfar, atau melakukan ketaatan, juga Allah akan gugurkan itu dengan musibah-musibah yang menimpa seorang hamba. Allah berfirman, أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Mereka itulah penduduk surga, orang-orang yang kami terima dari mereka amalan terbaik yang telah mereka lakukan dan kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ini bersama penghuni surga. Itulah janji pasti, janji benar yang dahulu kami janjikan untuk mereka. Demikian nama Allah Al-Mu'min dan As-Sadiq. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materi dan waktunya. Baik, akhwat sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung, sila dibuka mic ni atau bisa ditulis di kolom chat. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk, izin anda membacanya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa korelasinya nama Allah Al-Mu'min dengan status seorang hamba yang disandangnya sebagai seorang mukmin? Silakan Ustaz. Nah, ada namanya isyirakul lafad. Di dalam bahasa Arab ada makna dasar dan ada makna yang khusus bagi Allah dan ada makna yang khusus bagi hamba. Al-Mu'min secara umum maknanya Al-Mu'ammin, yang memberikan keamanan, dan juga Al-Mu'min berarti Al-Musaddiq, yang memberikan kepastian, kebenaran, dan kejujuran. Nama Allah Al-Mu'min karena dialah yang memberikan keamanan. Dan seorang mukmin, seorang muslim juga dituntut untuk tidak memberikan rasa takut. Bahkan kata Nabi SAW, "Laisa minna man hamala ilaina silah." Naha an tarwi'il mu'min. Rasulullah itu melarang dari seorang mengarahkan pedangnya kepada saudaranya mukmin, karena tugasnya adalah memberikan keamanan bagi saudaranya, bukan memberikan rasa takut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, dia yang membenarkan atau dia yang pasti benar di dalam janji-janjinya dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya, maka seyogianya seorang mukmin pun dia menjadi seorang yang menunaikan janji-janji yang telah ia ucapkan.
Dan banyak lagi, ini diantaranya yang kita sebutkan yang sudah disinggung oleh penulis dalam materi yang kita sampaikan tadi. Nah, Baik, Ustaz. Lanjutannya Ustaz. Tadi kalau al-mu'min tuh itu fa'il Ustaz ya. Kalau dikaitkan dengan al-iman, bagaimana Ustaz? Al-iman itu mempercayai meyakini urusan-urusan ghaib. Bagaimana kita nak kaitkan Ustaz? nah, al-iman sendiri diambil juga dari al-aman. Walaupun al-iman bermakna al-iqrar wa tasdiq. Keimanan artinya adalah pengakuan dan pembenaran. Jadi secara makna masih ada hubungannya al-iman. Allah berfirman, ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. Kata Allah di dalam surat At-Taubah, dan Rasul kalian itu yu'minu billah, dia beriman kepada Allah, wa yu'minu lil mu'minin, dan dia beriman kepada mukminin. Itu secara makna lafadznya, tapi secara makna kandungannya, dan dia yang memberi keamanan bagi orang-orang yang beriman. Jadi tergantung kata iman ini kita sandarkan kepada Allah atau kita sandarkan kepada makhluk, bisa berarti bisa berbeda maknanya, bisa berbeda maknanya. Secara umum seperti itu. Jadi al-iman asalnya juga adalah keamanan. Al-iman ketika ditambahkan satu huruf di awalnya menjadi empat huruf mazid biharf dalam ilmu sharaf, maka berarti at-tasdiq, pembenaran. Sama yang tadi kita sudah sebutkan, pembenaran yang membenarkan janji-janjinya. Dan iman sendiri artinya iqrar dan tasdiq, pengikraran dan pembenaran. Nah, Allah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz yang memberikan jawaban tadi. Baik, ada pertanyaan yang masuk Ustaz lagi. Dan ini pertanyaannya hampir sama. Ini Anda bacakan dulu. Baik. Allah memberikan keamanan dan menghilangkan rasa takut. Yang dimaksud menghilangkan rasa takut itu bagaimana ya Ustaz? Nah, Kerana rukun ibadah salah satu rasa takut. Mohon penjelasannya. baik. Ya. Kita sebutkan bahwasanya al-iman mushtaq minal aman. Iman itu diambil dari kata aman. Sehingga al-mu'min bisa berarti al-mu'ammin, yang memberikan keamanan, yang memberikan keamanan dari rasa takut kepada selain Allah. Bedakan antara rasa takut kepada Allah dengan rasa takut kepada selain Allah. Rasa takut kepada Allah ini menjadikan seorang bukan berlari dari Allah, tapi semakin mendekat kepada Allah. Adapun rasa takut kepada selain Allah membuat seorang ingin menjauh dari objek yang ia takuti tersebut. Seperti seorang takut kepada hewan buas misalnya, dia akan berlari. Tapi seorang yang takut kepada Allah justru dia semakin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan rasa takut, Allah berfirman, "Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Dialah Allah yang memberikan keamanan bagi orang-orang Quraisy. Apa maksudnya? Dahulu orang-orang Quraisy, sebagaimana halnya orang Arab yang lain, mereka tidak akan merasakan aman dalam perjalanan dagang mereka, diganggu oleh para perampok, begal, dan seterusnya. Namun setelah peristiwa Ashabul Fil, dihancurkannya tentara bergajah, maka orang-orang pun takut kepada Quraisy karena menyangka itu karena kehebatan Quraisy. Maka di sini Allah ingatkan mereka, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah lah yang telah mengamankan, memberikan keamanan bagi Quraisy dari sebelumnya mereka takut sebagaimana halnya kebanyakan bangsa Arab. Nah, Baik Ustaz. Pertanyaan berikut Ustaz. Ini ada di Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Saat kita dihadapkan ketakutan, apa Asmaul Husna yang paling tepat adalah ya mukmin, dan apa ada doanya juga Ustaz saat menghadapi rasa takut? nah, jika kita ingin bertawassul dengan nama Allah ketika ingin menghilangkan rasa takut, kita bisa mengatakan ya mukmin ya salam. Karena salam nanti kita akan ambil dia yang memberikan keselamatan dari apa yang kita takutkan. Al-mu'min dia yang memberikan keamanan dari apa yang kita takutkan. Adapun doa seorang untuk
uh, menjaga dirinya dari rasa takut banyak. Seperti misalnya yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Khawlah bintu Hakim, Nabi SAW mengajarkan untuk membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala keburukan makhluknya. Kemudian juga pada doa yang diajarkan Nabi SAW, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah, aku memohon perlindungan yang tidak akan ada yang bisa membahayakan apapun ketika kita berpegang dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian di antara doanya, wallahu a'lam. Atau dia membaca firman Allah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kedua ayat ini disebut mu'awwidzatain, yaitu ayat-ayat yang akan melindungi seorang hamba. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, atas jawabannya. Baik, akhwat. Bagaimana dengan doa yang Ustaz? Allahumma amin rawati. Bisa Ustaz? Naam, lengkapnya Allah minas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allah minas'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali wa mustur awrati wa amin rawati. Allahumma hafadni ila akhirih. Boleh-boleh saja. Baik, Alhamdulillah. Baik, akhwat, ada pertanyaan lain? Boleh ditanyakan langsung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Izin bertanya Ustadz tentang tadi doa A'udzubika lillahi tammati min syarri ma khalaq. Apakah itu hanya dikhususkan untuk takut kepada makhluk? Bagaimana misalkan kalau hati kita cemas tetapi kita nggak tahu misalkan cemas besok bagaimana atau nanti bagaimana? Apakah itu juga bisa dibaca itu ataukah ada nasihat lain Ustadz untuk menghilangkan rasa itu Ustadz? Jazakallah khair. Nah, di redaksi hadis Qala bintu Hakim man nazala manzilan faqal, siapa saja yang menempati suatu rumah kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat. Di sini menunjukkan bahwasanya perlindungan di situ dimintakan kepada Allah untuk rasa takut dari makhluk. Adapun rasa takut terhadap masa depan ini adalah lemahnya keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak akan pernah merasakan khawatir akan masa depan, tidak pernah takut, dan juga mereka tidak akan bersedih karena masa lalu. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang beriman dan bertakwa. Maka kekhawatiran akan masa depan ini adalah salah satu indikator lemahnya keimanan. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang Quraisy dahulu, wala taqtul auladakum khasyata imlaqi nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian, khawatir tidak bisa memberi makan dan seterusnya, karena kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian. Maka rasa takut akan masa depan ini muncul dari lemahnya keimanan. Wallahu a'lam. Baik, ah, baik. Jazakallah khair Ustaz, atas jawabannya. Ada pertanyaan lain, akhwat? Baik, sepertinya tidak ada yang masuk Ustaz. Nah, Mengakhiri majlis, jika Ustaz berkenan untuk menyampaikan tausiah bagi kami, silakan Ustaz. alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada hamba-hambanya dan janji Allah itu hak, dan di antara konsekuensi nama Allah Al-Mu'min, Allah tidak akan pernah menyelisihi apa yang Ia sudah sampaikan kepada hamba-hambanya berupa janjinya. Maka kalau kita belum merasakan efek dari nama Allah Al-Mu'min ini, yang harusnya kita menjadi orang yang paling damai hidupnya, tidak pernah khawatir, berarti kita belum bisa benar-benar paham, dan keimanan kita masih harus terus dipupuk, dijaga, dirawat agar benar-benar kita bisa merasakan
makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan sehingga kita merasakan ketenangan, keamanan, dan kalaupun terjadi sesuatu, kita pun menyadari semuanya di muka bumi ini kita hidup sesuai kehendak dan aturan Allah, bukan sesuai keinginan kita. Sehingga hidup seorang mukmin selalu berada dalam kenyamanan, selalu berada di dalam al-khawf wal raja, berharap dan rasa takut kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala semakin membukakan hati kita untuk bisa memahami nama-namanya dan mengamalkan konsekuensi dari makna nama-nama tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.